Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah, bersalawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ustaz dan Umi, kaum muslimin rahimakumullah, berbicara tentang pendidikan anak di dalam Islam. Anak merupakan amanah atau titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Anak juga merupakan karunia dan juga anugerah dari Allah yang dititipkan kepada kita. Jika kita dititipkan atau diberikan amanah dari Allah, tentu kita harus melakukan atau melaksanakan amanah itu dengan baik, menjaganya dengan baik, merawat, menjaga anak itu agar dia tidak terjerumus dalam dosa, tidak terjerumus dalam kubangan maksiat. Tentu kita harus menjaganya dengan baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dan peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Oleh sebab itu maka jaga amanah yang Allah berikan kepada kita. Menjaga atau merawat atau memberikan pendidikan kepada anak merupakan bagian daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan agama Islam kepada anak bukanlah hanya tugas daripada guru PAI di sekolah, guru agama di sekolah. Namun setiap orang tua harus menjadi guru PAI bagi anaknya di rumahnya. Oleh sebab itu maka berikan pendidikan agama Islam kepada anak kita agar dia menjadi anak yang soleh-solehah. 3 hal mendasar yang harus kita berikan kepada anak kita. Yang pertama, pendidikan akidah. Ajarkan anak kita tauhid, ilmu tauhid, agar dia mengetahui bahwa segala sesuatu yang di dunia ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ketika anak kita lahir diazankan agar dia tahu bahwa kalimat yang bisa mengantarkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala adalah kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kita jaga, kita ajarkan akidah kepada anak kita agar dia tidak berbuat syirik. Sebagaimana pesan Luqman kepada anaknya. Apa pesan Luqman kepada anaknya? Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Luqman berpesan kepada anaknya, wahai anakku, jangan engkau berbuat syirik kepada Allah. Sesungguhnya syirik itu perbuatan dosa yang amat besar, kezoliman yang besar. Oleh sebab itu ajarkan akidah kepada anak kita. Nak, segala sesuatu yang kita dapat ini, nak, kita ini dapat rezeki dari Allah, kita bisa makan, kita dapat uang, ini rezeki dari Allah ya nak. Oh gitu ya. Iya, tapi ayah yang bekerja, terus ayah dapat uang, terus ayah beli makan, berarti ayah yang ngasih rezeki ya? Bukan nak, kita bisa makan, kita bisa bersenang-senang, kita bisa minum, kita bisa beli pakaian, itu adalah rezeki dari Allah. Adapun ayah hanyalah menjemput rezeki. Rezeki sudah dijamin oleh Allah. Ayah bukanlah mencari rezeki, melainkan menjemput rezeki. Oleh sebab itu maka kita ajarkan akidah kepada anak kita. Yang kedua, pendidikan ibadah. Ajarkan anak kita sholat, ajarkan anak kita puasa, ajarkan anak kita sedekah, ajarkan anak kita baca Qur'annya. Ajarkan anak kita sholat. Umur 5 tahun, umur 7 tahun, ajak anak kita sholat, ajarkan dia sholat. Kemudian suruh dia sholat. Umur 10 tahun ajak dia sholat, suruh dia sholat. Kalau tidak sholat maka wadribuhum, pukullah dia dengan pukulan yang mendidik. Tentu makna wadribuhum ini adalah memukul dengan cara memberi contoh yang baik kepada anak. Siapa yang memberi contoh? Siapa lagi kalau bukan ayah dan ibunya, orang tuanya yang memberikan contoh kepada anaknya. Ajarkan anak kita juga puasa, kemudian sedekah, membaca Quran,
menghafal Al-Quran, dan lain sebagainya. Yang ketiga, pendidikan akhlak. Ajarkan anak kita akhlak sebagaimana akhlak Rasulullah SAW. Kenalkan anak kita Nabi Muhammad SAW sebelum dia kenal dengan superhero kebanggaannya, sebelum dia kenal artis kebanggaannya, sebelum dia kenal pemain bola kesukaannya. Kenalkan dia dengan Nabi Muhammad SAW. Pendidikan akidah, pendidikan ibadah, pendidikan akhlak kepada anak kita, maka berikanlah hal-hal yang mendasar tersebut kepada anak kita agar dia menjadi anak yang soleh-soleha. Jangan pernah ragu untuk memasukkan anak kita ke sekolah-sekolah Islam, ke madrasah-madrasah, ke pesantren-pesantren. Karena di pesantren itu juga merupakan benteng terakhir umat Islam. Terjaga anak kita dari serangan-serangan yang berbahaya di fitnah akhir zaman ini. Serangan dari internet, serangan dari teknologi yang semakin canggih, serangan dari zina, serangan dari TikTok, serangan dari game online, dan lain sebagainya. Maka jaga anak kita, masukkan ke pondok pesantren, didik anak kita dengan pendidikan agama Islam agar dia kelak menjadi anak yang soleh-solehah, menjadi qurrata a'yun, menjadi penyejuk mata, penenang hati, penentram jiwa, dan dia kelak akan tumbuh remaja, menjadi dewasa, menjadi pembela agama Allah, menjadi pembela Rasulullah, dan menjadi pemimpin Islam di masa mendatang. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.